Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvi Dewi Supratin dari kelas 12 akal 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPNBM. Kriteria barang kena pajak. Kriteria barang kena pajak tergolong mewah ada 4 bagian. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Barang tersebut dikonsumsi oleh untuk menunjukkan tujuan PPNBM ada 4 bagian. 1. Memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Pengendalian pola konsumsi PKB yang tergolong mewah. 3. Melindungi produsen kecil atau tradisional. 4. Mengamankan penerimaan negara. Tarif pajak penjualan barang mewah ada 6. 1. Atas impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh BKB pabrikan yang tergolong mewah tersebut. 2. Tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. 3. Atas ekspor BKB yang tergolong mewah dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. 4. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. 5. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. 6. Ketentuan mengenai kelompok kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah melalui peraturan materi keuangan. Kelompok PPNBM selain kendaraan bermotor. 1. Berkelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 100%. 10%. 2. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 20%. 3. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 30%. 4. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 40%. 5. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 50%. 6. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 75%. 4. Kelompok PPNBM berupa kendaraan bermotor. 1. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 10%. 2. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 20%. 3. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 30%. 4. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 40%. 5. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 50%. 6. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 60%. 7. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 75%. 5. Dasar penghitungan PPNBM ada 4 bagian. 1. DPP untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean adalah harga jual. 2. DPP untuk impor kendaraan bermotor ada nilai impor. Yang ketiga, dalam hal terdapat hubungan istimewa antara industri perakitan atau pabrikan kendaraan bermotor dan distributor atau dealer atau agen atau penyalur dan harga jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa antara pihak-pihak tersebut sehingga harga jual menjadi lebih rendah daripada harga pasar wajar. Dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar harga pasar wajar. 4. Penghitungan PPNBM barang kena pajak yang tergolong mewah hanya dipungut satu kali dan tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sehingga biaya sepanjang memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 1.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.